kan Menteri Agama ini kan baru mengeluarkan, belum 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 peraturan sih, ini baru sebatas masih wacana ya. Jadi dia bilang itu mau KUA itu bisa mengawinkan orang non Muslim. Selama ini kan baru hanya yang Muslim saja. Selalu bilang akan menjadi benturan, akan menjadi bentrokan. Ya saya beritahulah, Menteri Agama sekolahnya di mana? Paham nggak dia paradigma? Paham dia nggak terminologi? Oh kalau saya dapat dia, Pak, saya bukan beragama. Ya kan? Sibuk lah. Oh dengan begini bisa memajukan presiden. Bullshit, potong kepala saya kalau bisa. Itu ya heran saya itu. Padahal titelnya di depan namanya itu profesor, coba. Ada lagi anggota DPR. Kan sudah saya bilang. Lihat si Masinton itu. Nggak kepilih dia kan. Iya, banyak ya, banyak yang nggak kepilih Gitu. lagi. Tuhan pun marah melihat orang seperti itu. Kalau dia masih ingat di Hotel Saripal Pasifik dulu, saya bantai itu semua itu. Anggota DPR itu. Ya kita tidak mengajak orang apa Hindu atau Buddha. Pasti Hindu Buddha pun tak setuju kok. Inilah Menteri Agama ini bodoh karena dia kenakan Bansar, ya kan? Hmm. Nah, itu merasa dia kuat. Mana kuat? Cobalah masuk ke batas sana, dicincang mungkin gara-gara itu. Malaysia, rame-rame rakyat yang menyerang. Menurut bapak-bapak apa yang terjadi? Karena rakyat. Nah, itu akhirnya Malaysia mengurungkan niatnya. Ya. Nah, itu ada kekuatan dan gerakan. Kalau nggak ada kekuatan dan gerakan, ya nggak akan nggak akan mundur dia. Teman saya waktu itu, ya kebetulan dia jadi komandan Guspur lah, namanya Laksamana Suparno, yang akhirnya dia jadi Kasal. Dia bilang apa? Lu jual, gua beli. Itu omongan dia. Saya sampai acungkan jempol. Hebat lu, no, saya bilang. Ya, walaupun dari Panglima TNI perintahnya apa? Jangan tembak duluan. Itu kan di atas. Kalau di bawah, ya sebagai komandan satuan, tidak. Lu jual, gua beli. Ya, ada tindakan Anda bermusuhan, saya babat. Itu aja. Jadi ini penting sekali ya. Artinya apa? Kita harus mencari apa itunya. Nyanya itu apa? Yang merupakan ketergantungan dari seluruh pusat kekuatan dan gerakan. Nah, kita juga mencari pusat kekuatan bangsa Indonesia itu, nyanya itu apa? Ya. Mohon maaf ya, saya memberikan pencerahan ini, harusnya semua anak bangsa ini paham betul. Ini kemarin saya beritahu sama Dirjen BPIP itu. Dia itu Dirjen Pengkajian Badan Pembina Ideologi Pancasila. Nanti kita ceritakanlah, ya. Nah, pusat kekuatan bangsa Indonesia berdasarkan semangat. Nah, ini semangat yang menggelora. Jadi pusat kekuatan itu ada dua. Ada visible, ada yang invisible. Ada yang kelihatan dan ada yang tidak kelihatan. Itulah yang dianut bangsa Indonesia. Apa itu? Semangat. Semangat itu apa kelihatan? Semangat, kesadaran, panggilan hati nurani. Ya, hati nurani siapa? Etnik kekulturan, etnik budaya, berbagai suku bangsa yang ada di Nusantara. Melalui apa? Kegiatan organisasi kepemudaan di bidang budaya, pendidikan, kesehatan. Yang mencetuskan apa? Sumpah Pemuda. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa persatuan Indonesia. Yang merupakan perwujudan ya bangkitnya semangat nasionalisme sebagai langkah awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, pusat kekuatan strategik bangsa Indonesia
berasal dari karakteristik. Tadi si Clausewitz kan dia bilang apa? Karakteristik bangsa itu. Ya, apa? Pancasila sebagai jati diri bangsa. Kemudian kemampuan. Tadi dia bilang kekuatan, capability. Ya, kemampuan memiliki kekuatan apa? Geodiversity. Geodiversity itu bahwa pulau-pulau kita ini berbeda-beda, beragam-ragam, tanah dan air, dan ethnic diversity, berbagai macam suku, yaitu kebinekaan yang menjadi semangat persatuan Indonesia sebagai satu kesatuan kekuatan nasional. Jadi kita terjemahkan apa kata si Clausewitz itu. Nah, hasil kajian saya ya seperti ini. Udah itu ketiga, nilai-nilai Pancasila yang terlahir dari budaya, adat istiadat kearifan lokal di seluruh wilayah Nusantara, dari Aceh sampai Papua dan dari Miangas sampai Pulau Rote. Ini tadi terkait semua nggak dengan definisi ikon, definisi konsep, apa perception, definisi yang disampaikan oleh Clausewitz, ya. Nah, sehingga bangsa Indonesia memperoleh, tadi ada kebebasan bertindak, memperoleh kebebasan bertindak dan kekuatan kemampuannya secara fisik atau semangat juang anak bangsa yang non fisik untuk bertempur. Jadi jangan Pak Teddy pikir saya karang-karang sendiri nih, enggak. Ini memang hasil kajian saya kok. Tapi berdasarkan referensi, berdasarkan definisi, ya. Nanti kita tanya pusat kekuatan United Kingdom itu di mana? Dia juga itu United Kingdom, kerajaan yang dipersatukan, bukan unity ya, kerajaan yang dipersatukan. Sampai sekarang masih ada statusnya itu. Nah, pusat kekuatan Amerika di mana? Pusat kekuatan Rusia ada di mana? Perancis di mana? Jerman di mana? Belanda di mana? Ya, sekarang kita masuk. Jadi saya rumuskanlah pusat kekuatan strategik bangsa Indonesia atau strategic center of gravity-nya lahir berasal dari semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nilai intrinsik sila ketiga Pancasila. Ya, nilai intrinsik. Nilai intrinsik itu nilai yang melekat. Ya, kalau ekstrinsik nilai terapan. Tapi kita tidak bahas tentang nilai, nantilah kapan-kapan. Jadi itu merupakan resultante dari kepemimpinan negarawan yang berkarakter nasional keindonesiaan. Inilah nanti buku yang akan saya terjemahkan, akan saya buat. Kepemimpinan itu apa? Yang dapat menggunakan seluruh kekuatan dan kemampuan nasional serta semangat juang anak bangsa di seluruh wilayah Indonesia guna memperoleh kebebasan bertindak untuk mempertahankan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Kebebasan bertindak artinya apa? Memiliki kedaulatan dan hak berdaulat yang tidak dapat didikte oleh siapapun, baik aktor negara atau state actor maupun aktor non-negara, non-state actor. Coba kita dalami lagi ya, kebebasan bertindak. Kita bebas nggak bertindak melakukan ibadah? Kita bebas nggak bertindak untuk membangun gereja? Tidak bebas. Karena tidak ada semangat persatuan lagi. Karena tidak menggunakan Pancasila sebagai ideologi, hanya disebut saja. Tapi bagaimana ini menjadi jiwa, ya, jiwa raga kita. Waktu itu saya masih Mayor Tobing. Waktu saya squad, ditanya sama dosennya, menurut kau Pancasila bisa abadi nggak? Loh, kalau mengapa Pancasila itu abadi? Lain jawabannya dengan apakah Pancasila bisa abadi sebagai ideologi kita? Saya bilang bisa ya, bisa tidak. Iya, kalau apa?
semua sila-sila Pancasila itu menjadi darah dan daging seluruh anak bangsa. Pasti nggak ada yang berkomentar lagi atau tidak ada yang antipati terhadap Pancasila. Tidak akan kekal dan abadi atau menjadi ikon, simbol tunggal yang abadi, ya kalau anak bangsa ini sudah tidak menjadi darah daging. Saya bilang. Jadi kalau orang bicara anti sama Pancasila, darahnya mendidih, Pak, saya bilang. Dagingnya berontak ingin menyerang. Nah, itulah. Ini bertindak. Ya, kedaulatan dan hak berdaulat. Udah dituangkan nggak di amanat pembukaan? Di amanat pembukaan juga di batang tubuhnya. Sudah dituangkan nggak? Sudah. Tapi kita tidak tahu mengimplementasikannya. Makanya saya berani menulis nama saya di sini. Yang mau berdiskusi sama saya, boleh. Tapi tidak semua bangsa ini tahu. Bahkan di militer pun tidak tahu. Makanya saya dimarah-marahi. Oh, bongkar masalah rahasia pusat kekuatan kita. Oh, saya bilang, justru orang luar tahu, tapi kita sendiri tidak mengenalinya dan bahkan tidak tahu dan bahkan tidak dirumuskan. Saya Lemhanas, ini tesis saya. Sehingga saya mohon maaf ya Pak Paul, yang menguji saya itu bingung. Karena dia sendiri nggak tahu. Nah, kekuatan dan kemampuan nasional itu apa? Kekuatan dan kemampuan diplomasi. Kekuatan dan kemampuan intelijen, kemampuan dan kekuatan teknologi dan informasi, kekuatan dan kemampuan pertahanan keamanan militer ya atau institusi negara lainnya, kekuatan dan kemampuan politik negara, kekuatan dan kemampuan ekonomi, kekuatan dan kemampuan sosial budaya, kekuatan dan kemampuan legal. Legal itu legitimate ya. Kemampuan dan kekuatan finansial. Ada semangat kesatuan dan persatuan di masing-masing kekuatan dan kemampuan ini. Kalau semangatnya tidak sama, pincang. Karena kita berhadapan kekuatan dan kemampuan yang sama dengan orang luar negeri. Sama semua. Mereka juga membangun kekuatannya, tapi kita jangankan membangun. Memelihara saja nggak mampu, apalagi membangun. Karena kita tidak mengenali. Ya. Nah, udah tadi ya. Ini juga sudah tadi saya jelaskan. Baik Pak Paul. Ya. Sekarang Oke, sampai di sini dulu penjelasan saya. Nah, ya. saya kaitkan dengan situasi kondisi sekarang saat Ini ini ada ya. Bu Ellen nih, Pak Jenderal mau nanya Bu Ellen. Silakan Pertanyaannya, Bu Ellen. apakah semangat persatuan dan kesatuan itu masih kuat di antara semua anak bangsa? Kedua, mengapa itu terjadi? Bagaimana terjadinya? Baiklah, saya kira perlu kita sekarang membuka ruang untuk tanya jawab. Karena kalau pencerahan pembekalan terus-menerus nanti bosan. Oke? Ya, Saya silakan Bu buka Ellen. forum tanya jawab. Siapa moderatornya ini ya? Aku nggak ngerti juga ini. Ya, ini Bu Ellen nih, Ya. langsung Bu Ellen. Sampai di sini dulu penjelasan saya. Kalau ada mau tanya jawab, mari kita buka. Tapi Ya, tadi saya alum. jelaskan, mau gentong babi kah, gentong banteng kah, gentong yang lainnya. Tapi kesalahannya bukan di anak bangsa ini. Karena anak bangsa ini kan hanya mengikuti contoh yang di atas. Jadi hancurnya demokrasi Pancasila, hancurnya juga lah dibuat siapa? Ya, merubah satu nilai, satu sila Pancasila itu akan merubah nilai-nilai yang ada di Pancasila. Ya.
Demikianlah dulu penjelasan saya. Saya serahkan ke moderator. Iya, Silakan shalom tanya Pak jawab. Tobing, selamat Halo, malam ya. Pak Tobing, Pak Paul. Siapa ini? Bu Ellen. iya, shalom Pak. Saya mau tanya Pak, tapi di luar yang Wah, Bapak jelasin, tapi ini mungkin masih ada benang merahnya. Bagaimana? Boleh mana atau ini? tidak Pak? Tidur atau apa? Nih, Pak Topi nggak dengar suaranya Bu Ellen. Cuma kita diam dulu aja sampai dia nyadar dia nggak dengar suara kita. Halo? Kedengaran nggak saya, Pak Paul? Pak Topi yang tidak dengar suara kita, Pak Topi. Masa? Saya dengar kok suaranya. Nah, tadi kita sudah bicara terus tuh dari tadi tuh. Bu Ellen sudah bicara dari tadi, Pak Topi. Iya. Silakan Bu Ellen lanjut. Ya, shalom Udah. Pak ya. Saya mau tanya nih Pak, tapi di luar yang Bapak paparkan tadi, Oke, tapi masih ada benang merahnya karena saya mau tanyakan tentang Menteri Agama. Boleh ya Pak? boleh. Apa Oh. aja boleh lah. Ada kaitannya Iya, pasti. iya. Saya takutnya nggak bersinggungan gitu. Jadi gini Pak, kan Menteri Agama ini kan baru mengeluarkan, belum 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 peraturan sih, ini baru sebatas masih wacana ya. Jadi dia bilang itu mau KUA itu bisa mengawinkan orang non Muslim. Selama ini kan baru hanya yang Muslim saja. Sedangkan saya berpandangan itu ngapain juga Menteri Agama ngurus-ngurusin kayak gituan. Saya ini negatif gitu loh ya. Setelah dia mengeluarkan pernyataan itu, walaupun belum jadi keputusan gitu. Jadi selama ini KUA dipakai untuk hanya Muslim. Sedangkan dia tuh bilang maunya untuk semua agama nanti. Jadi saya Iya. pikir kenapa begitu gitu loh. Agamanya kan ada 6. Tapi Menteri Agama hanya 1 gitu ya. Udah aja dibiarinin seperti yang terjadi sekarang ini gitu ya. Apa karena UUD, ujung-ujungnya duit. Orang mau merit itu kan kudu ada persembahan kasih ke gereja, ke wihara, ke kuil gitu. Apa setoran di kantor Menteri Agama ini kurang. Nah, kebetulan tadi ada kawan saya telepon. Jadi saya tanya juga nih, kita diskusi di by phone gitu ya. Tapi dia berpikirannya lain dengan saya gitu loh. Jadi dia bilang itu justru bagus katanya Menteri Agama begitu katanya. Kenapa? Selama ini kan hanya ngurusin umat Islam saja katanya gitu. Itu kan sekarang dia ada perbaikan, mau memperbaiki citranya jadi mengurusi yang non Muslim juga katanya gitu. Kok kamu hanya berpikirannya yang negatif, ujung-ujungnya duit gitu. Jadi bagaimana tanggapan Pak Tobing mengenai ini? Mohon pencerahannya. Terima kasih, itu aja Pak. Oke. Dari penjelasan saya yang terdahulu ya, ini kaitannya dengan paradigma. Bahwa dia mau merubah itu paradigma itu. Oh ya. Kerangka landasan pemikiran, ya, cara memahami kehidupan di mana kita hidup. Sekarang begini, kita komplit lagi terminologi. KUA itu apa? Kantor urusan agama. Kantor urusan agama. Kristen agama enggak? Agama enggak, Iya. Bu Ellen? Iya. Saya dari dulu bilang bahwa Kristen itu bukan agama. Dan ingat, agama yang menurut Undang-Undang Dasar yang diapakan itu cuma 6. Iya, ada 6. Sekarang saya tanya, yang aliran kepercayaan, kejawen apa segala macam itu agama. Jadi dia merubah paradigma tanpa ada benchmarking yang saya selalu bilang akan menjadi benturan, akan menjadi bentrokan. Ya saya beritahulah, Menteri Agama sekolahnya di mana? Paham nggak dia paradigma? Paham dia nggak terminologi? Oh kalau saya dapat dia, Pak, saya bukan beragama. Saya tidak perlu diurusin kantor agama. Saya punya kepercayaan sendiri, keyakinan sendiri. Di depan para pendeta pun saya tidak beragama Kristen. Keyakinan saya
setelah membaca Bible tidak ada kata-kata agama. Nah, ya kita kan boleh menolak. Kenapa nggak boleh menolak? Dan di kantor di Menteri Keagamaan itu ada dirjen apa? Dirjen Ya, ada Kristen, dirjen. dirjen Buddha, dirjen Hindu, ada semua. Dan ini persoalan teknis. Levelnya level teknis. Jadi Menteri Agama itu berada di level strategis. Nggak usah ngurusin yang teknis-teknis begini. Apalagi itu terkait dengan prosedur. Wah, itulah ya. Hati-hati. Jadi pemimpin itu bukan karena populer. Ya. Bukan harus mencari popularitas. Tapi benar nggak? Itu merusak semangat persatuan nggak? Sekarang saya tanya, melanggar Pancasila nggak? Proses pengambilan keputusan harus menggunakan prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa konsep ya, bukan Tuhan. Semua punya konsep ketuhanan, punya Tuhan masing-masing, punya keyakinan masing-masing. Duh, dia jangan mencampuri dong keyakinan kita, nggak boleh. Menurut keyakinan Kristen, ya, pernikahan yang merestui siapa? Cukup kan gembala. Iya. Ya, saya juga nggak suka pakai istilah pendeta. Nggak ada pendeta di Bible. Saya bilang kemarin sama pastor itu, kamu jangan ngarang-ngarang. Ada di Bible nggak kata pendeta? Nggak ada. Gembala. Iya, gembala. Yang ada gembala. Makanya kita sendiri pun sudah komplek terminologi, komplek macam-macam. Saya bilang nggak ada pendeta. Kalian yang menciptakan pendeta. Sama lah dengan Menteri Agama ini. Mau menciptakan yang aneh. Mau meninggalkan sesuatu. Tapi salah. Nanti dia nggak Menteri Agama berubah lagi. Itu tidak standar. Yang sudah standar yang berlaku sekarang adalah KUA, kantor urusan agama. Oh, dia ngurusin agama saya? Bullshit lah. Agamamu, agamaku. Agamamu, agamamu. Itu kan sudah prinsipnya. Kenapa dia mesti mencampuri? Karena kurang pengetahuannya. Mohon maaf lah. Sini saya yang berdiskusi sama menteri itu. Alah, umurnya pun di bawah saya kok. Atau kurang kerjaan, kurang sibuk. Jadi biar agak ada kerjaan sedikit gitu, Pak. Ya itulah, seolah-olah semua menteri-menteri ini cari muka, menunjukkan apa yang bisa saya wariskan. Kan sudah saya katakan, hati-hati. Pergeseran paradigma akan menimbulkan benturan. Kesuksesan masa lalu itu akan bergerak ke titik nol. Your past success guarantee nothing. Ya kita boleh mengajukan keberatan dong. Ya jangan anggota DPR aja mengajukan hak angket, ya kan? Masalah curang menyurang, padahal dia sendiri juga curang. Ya kan? Udahlah. Ya harusnya dia tanya dulu hak interpelasi, hak bertanya. Langsung dia mengadakan hak angket, penyelidikan. Oh, itu berlaku bukan hanya untuk anggota DPR kok, kita pun boleh. Loh, sekarang kan dia bilang hak angket itu hanya hak DPR. Emangnya rakyat nggak boleh? Kalau DPR tidak jelas, dia kan Dewan Perwakilan Rakyat. Kalau dia mewakili kita salah, masa kita ikutin dia? Oh, kita juga rakyat boleh mengajukan hak angket. Oh, kita kok yang diwakili dia, tapi kalau hak angketnya nggak benar, nah interpelasi. Interpelasi itu hak bertanya, ya. Baru kemudian kita hak mengeluarkan pendapat. Pengertian ini aja nggak dipahami kok. Sibuk dengan hak angket, hak penyelidikan kok itu. Silakan lah. Orang menyelidiki aja siapa yang larang? Ya kan? Sibuk lah. Oh, dengan begini bisa memajukan presiden. Bullshit. Potong kepala saya kalau bisa.
Itu ya heran saya itu. Padahal titelnya di depan namanya itu profesor, coba. Ada lagi anggota DPR. Kan sudah saya bilang. Lihat si Masinton itu, nggak kepilih dah kan? Iya, banyak yang nggak Ya, kepilih itu. lagi. Tuhan pun marah melihat orang seperti itu. Kalau dia masih ingat di Hotel Seripal Pacific dulu, saya bantai itu semua itu. Anggota DPR itu. Saya bilang, apa kamu yang mulia? Dari mana kamu mulia? Emangnya kamu dibuat dari emas? Mulutmu aja udah nggak betul kok semua. Jadi beginilah. Kita, ya, Dirjen Protestan pun jangan nurut-nurut aja. Ya, jangan nurut-nurut saja. Ya berikanlah hak interpelasi. Mengapa Bapak ingin merubah ini? Apa alasannya? Kan begitu. Jadi kita bilang, mengapa? Ya, yang kedua saya bilang siapa? Siapa dia yang mau berubah? Terus apa dasarnya? Kok Ya, sekarang itu dirubah? belum Padahal ngerti. itu sudah berlaku lama. Loh, dia nggak boleh mencampuri urusan agama orang lain atau keyakinan orang lain. Ya, makanya, alah sebentar lagi juga berakhir kok itu. Itu hanya dilemparkan begitu supaya orang bingung. Jangan-jangan pengalihan apa namanya itu Pak Paul? Pengalihan Situasi politik sekarang. situasi, ya. Iyalah, itu. Jadi kita menganalisa tajam dikit lah. Apa nggak tajam yang saya berlakukan? Dan yang perlu kita waspadai adalah globalisasi ini. Kalau di Amerika, ya, yang tidak mau menikahkan LGBT sesama jenis itu dipenjara, ya, melarang anak kita ya supaya ke gereja pun dipenjara. Bagaimana ini situasi? Makanya kan akhir zaman itu ditandai apa? Banyaknya antikris. Iya. Pintar-pintar kita lah. Ya, pintar-pintar kita lah. Banyak sekali masalah di Indonesia ini. Beragam-ragam suku, beragam budaya, beragam agama. Oh, nggak bisa dia. Saya yakin ya, orang Batak tidak akan mau mundur itu. Saya tahu. Tidak akan. Untuk apa membuat peraturan kalau ditentang rakyat banyak? Makanya semangat persatuan perlu. Ada pusat kekuatan kita. Apa pusat kekuatan dia mau merubah itu? Itu tetap aja, Bu, ada kaitannya dengan pelajaran ini. Karena dia kalau ditanya ini, sampai beraknya berak darah pun nggak tahu dia. Waktu Menteri Agamanya Pak Fahru Roji jadi Menteri Agama, ya kan? Apa Pak Fahru Roji mengeluarkan pendapat? Ya, saya Menteri semua agama, bukan Menteri Agama Islam. Dia dicopot sama siapa? Sama Pak Jokowi, ya kan? Padahal dia pendukung. Saya tahu tuh Jenderal, ya dibilang berapa 5 itu. Dia, Pak Luhut, dengan siapa lagi ratingnya semua itu. Jadi kalau itu Bu Ellen, saya sendiri pun pasti menentang. Iya, Cuman, ini tuh harus iya, ditolak. tapi kita perlu pusat kekuatan. Semangatnya orang Kristen di mana? Ya kita tidak mengajak orang Hindu atau Buddha. Pasti Hindu Buddha pun tak setuju kok. Inilah Menteri Agama ini bodoh karena dia kenakan bansar, ya kan? Nah itu merasa dia kuat, mana kuat? Cobalah masuk ke Batak sana, dicincang mungkin gara-gara itu. Jadi itu jawab saya Bu Ellen, ya, semangat kekuatan kita jangan kendor. Apalah menteri, ini menteri-menteri ini bertingkah semua loh. Menteri itu pembantu presiden, ya. Dia tidak pengambil keputusan, dia tidak berpribadi. Yang mengambil keputusan itu presiden, eksekutif, bukan dia.
Dia hanya pembantu menteri. Makanya menteri itu bisa diberhentikan di tengah jalan. Bisa baru 2 hari pun jadi menteri diberhentikan. Kenapa? Karena dia tidak dipilih rakyat. Dia dipilih oleh presiden. Pak Presiden. Jadi kalau untuk membahas itu, Bu Ellen ya, kita harus apa namanya? Ya apa ya? Mungkin ada rembuk lah, rembuk nasional. Semua aliran kepercayaan agama berbicara bahwa itu tidak betul. Paradigma itu bisa mengakibatkan benturan, bisa menghancurkan semangat persatuan dan kesatuan. Loh, biarkan aja kalau KUA itu untuk kantor urusan agamanya mereka, silakan. Kalau kita cukup di gereja ada saksi, ada gembala, ada juga dari catatan sipil, udah selesai. Ya. Itu jawaban saya, Bu Ellen. Ya. Mungkin masih ada lagi Oke. pertanyaan lain. Jadi Terima kalau kasih, penjelasan Pak saya Tobing. seperti itu. Terima kasih, Pak Tobing.